ternyata udah dihitung mundur. Dan kalau misalnya tadi bukan beatbox itu namanya, itu bunyi jantung gua sebenarnya. Buat siapa? Buat siapa? Tadi tuh gini ceritanya, sebenarnya hari ini gue itu nggak ada rencana buat maju, tapi pas gue tadi tuh abis kencing balik gitu kan, dan gue tahu banget kalau misalnya gue itu punya kelemahan melihat wanita yang agak-agak cantik gitu. Terus dia langsung ditatap, matanya nancep ke mata gue. Dia bilang katanya, lu ya pembicara ketujuh. Gue bilang enggak ya. Tapi karena gue melihat mukanya yang begitu melas, muka yang begitu merayu gue, Di sini harus tahu. muka yang begitu merayu gue, akhirnya ya gue tertancap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ses yang pakai baju Milan. Saya ganteng, seperti kata Odi bilang, saya ganteng, saya baik, tapi saya tidak homo. Iya, saya ganteng, saya baik, tapi saya tidak homo. Dan kalau misalnya topik dari siapa? Bro siapa? Oke, Bro Edwin. Kata teman-teman gue ini orang Cina. Ya, gue orang Cina katanya. Tapi memang gue Cina sih sebenarnya, mata gue sipit gitu loh. Tapi sayang banget gitu loh, gue orang Cina, cuma nggak bisa ngomong Mandarin. Yang gue cuma bisa adalah san se u liu ci pa nyung sep, udah itu doang. Tapi kalau misalnya di Cina itu, kalau misalnya nanya apa kabar, apa bro? Nanya apa kabar? Oh nggak tahu. Apa? Ni hao ma. Kalau misalnya tanya ni hao ma, jawabannya apa? Ni homo, maksudnya gitu. Bercanda bro. Oke, saya bercanda. Oke. Saya mau serius sedikit sekarang. Tapi topik saya ini sebenarnya ini dadakan, tapi saya ingin membicarakan soal profesi saya sebagai seorang public relations. Sebenarnya belum public relations sih, tapi baru calon public relations karena saya masih kuliah. Dan sebagai seorang public relations, tentunya image seorang public relations itu apa sih sebenarnya di mata kalian? Seringkali kita punya image seorang public relations ada tukang ngeles kayak bajai gitu kan. Misalnya ada konflik apa, ada opini apa, kita cuma kayaknya gimana caranya supaya masalah ini bisa kelihatan baik. Dan gue pengen memberikan sebuah cerita tentang Kaisar. Karena gue orang Cina, jadi gue ambil cerita dari Tiongkok gitu kan, dari Cina. Jadi zaman dahulu kala itu ada seorang raja yang benar-benar sangat berkuasa banget di era itu. Nah, pada suatu malam dia itu mimpinya tuh buruk banget sampai kalau misalnya karena mimpi buruk itu akhirnya pas pagi-pagi dia manggil penafsir mimpi. Nah, oke, di sini dia manggil penafsir mimpi yang pertama dan menghadap. Si Kaisar ini menceritakan tentang mimpinya, bla 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 bla. Si penafsir mimpi ini dan penafsir mimpi ini bilang ke Kaisar tersebut, oh my god, gawat banget gitu kan. Kalau misalnya gawat banget pokoknya deh. Mimpi Kaisar ini artinya adalah Kaisar akan hidup sebatang kara, di mana Kaisar akan semua keluarga Kaisar tuh akan mati meninggalkan Kaisar gitu kan. Dan Kaisar namanya raja gitu kan. Waktu zaman dulu pasti rasanya dominan banget. Oke, lu ngasih berita buruk ke gua, pengawal barbecue, langsung barbecue dan cincang sampai habis, kasih ke anjing ininya, dagingnya. Oke, langsung. Dan dia merasa nggak percaya sama penafsir mimpi yang pertama. Akhirnya dia manggil penafsir mimpi yang kedua. Manggil penafsir mimpi yang kedua, ditafsirkan juga mimpinya. Tapi si penafsir mimpi yang kedua responnya beda. Responnya adalah, oke, Kaisar, ini beritanya sangat bagus banget. Kenapa? Kok penafsir mimpi yang pertama bilangnya ini buruk, tapi kok lu bilangnya penafsir mimpi yang kedua malah berita baik? Nah, si penafsir mimpi yang kedua ini bilang, Kaisar ini bakal hidup, umurnya bakal panjang banget, melebihi semua orang-orang yang ada di kerajaan ini. Even istri Kaisar, anak Kaisar, semua pokoknya Kaisar akan hidup lebih panjang umurnya dibanding semua orang yang ada di kerajaan ini. Kaisar langsung seneng dong. Kok yang pertama bilangnya mimpi gue buruk banget dan ini arti mimpinya buruk, tapi yang kedua malah bilang arti mimpi ini bagus. Sama aja. Sebenarnya intinya sama aja kan. Cuma cara penyampaiannya aja yang berbeda gitu. Kalau yang satu langsung dikasih offer buruknya dulu di depan, tapi yang kedua ini mengubah sebuah pesan yang buruk menjadi pesan yang baik gitu, kelihatannya baik. Dan itulah pekerjaan seorang public relations. Gimana sebuah berita yang kelihatannya buruk tapi bisa jadi sebuah berita yang kayaknya kasarnya kok bagus banget,
ini perusahaan responsibility banget. Dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebuah pesan itu sangat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh audiens kita. Jadi itu adalah sharing saya sedikit mengenai profesi saya sebagai seorang public relation. Dan masih ada 30 detik, saya lagi suka tema creativity bulan ini. Kalau ngomong soal creativity, lu kebayang orang yang seperti apa sih orang yang kreatif? Biasanya orang yang pakai nyentrik atau nggak mungkin yang resletingnya biasa di tengah, bisa di samping gitu kan, atau nggak di belakang resletingnya. Tapi sebenarnya kreativitas itu bukan cuma digunakan untuk tampil beda, tapi sebenarnya kreativitas itu harusnya digunakan untuk menjawab needs dan kebutuhan yang ada di orang-orang sekitar kita. Oke, saya Vicky, God bless you all.